Semangat inovasi. Halo, bertemu kembali dengan saya Mardhani Riyasetiawan di pembahasan submodul mengenai sumber-sumber Big Data. Pada bagian ini, kita kembali akan berdiskusi dan menjelaskan mengenai jenis-jenis atau bentuk dari sumber-sumber Big Data. Nah, dalam kita mempelajari big data, tentu saja kita kadang sudah mendengar dan juga mengetahui bahwa big data itu berhubungan dengan jenis data yang sifatnya ada yang terstruktur atau yang memiliki format-format tertentu yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan juga ada yang berbentuk atau berformat yang tidak terstruktur. Dalam artian tidak terstruktur ini adalah formatnya ini ketika akan dianalisis atau diolah, maka perlu dilakukan treatment tambahan atau disiapkan agar lebih mudah untuk nanti dianalisis secara terintegrasi dengan sumber-sumber data yang lain. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara tentang data tidak terstruktur, maka data tidak terstruktur ini sebenarnya ada dalam lingkup yaitu format, tipe, dan jenisnya itu beragam. Nah, ini lazim kita temui ketika kita mendapati sumber-sumber data yang berasal dari berbagai macam sumber data yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh tadi teknologi atau aplikasi yang menyediakan sebagai sumber data tersebut. Nah, kemudian yang kedua, biasanya sumber-sumber big data itu bisa berasal dari sumber yang sifatnya internal di organisasi, dalam hal ini di sistem-sistem informasi yang sekarang ini berjalan, atau juga bisa berasal dari sumber-sumber yang sifatnya eksternal. Nah, sumber eksternal ini biasanya disediakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi di luar. Nah, sebagai contoh, sebagai ilustrasi adalah ketika misalnya kita pergi di sebuah restoran, seringkali ketika kita sudah selesai makan dan kemudian membayar, petugas restoran itu akan kemudian meminta kita memberikan tanggapan tentang layanan dan juga cita rasa makanan tersebut. Biasanya mereka akan menyediakan form untuk kita isi secara konvensional, tapi saat ini tidak. Bahkan ada beberapa pendekatan yang sebagai smart store, pengunjung cukup nanti menampakkan mukanya di sebuah kamera, dia tersenyum, atau kemudian sebaliknya, itu kemudian dianalisis untuk menunjukkan apakah dia itu puas terhadap layanan secara keseluruhan di restoran tersebut. Nah, bisa jadi perusahaan itu juga tidak lagi akan menanyakan langsung ke kita, tapi bagaimana caranya? Nah, mereka akan minta kita untuk menyetor atau mendaftarkan akun sosial media kita, atau kita diminta untuk mengupdate informasi atau rasa atau feel yang kita dapatkan di si restoran tersebut di sosial media, dan kemudian memberikan mention atau hashtag kepada restoran yang kita datangi. Sehingga ketika itu terjadi, pemilik restoran itu bisa memonitor apa yang sebenarnya ada dalam pikiran atau respon dari customer-nya. Nah, dari konsep itu kita bisa melihat bahwa seorang pemilik usaha atau organisasi bisa memanfaatkan sumber data yang sifatnya internal maupun eksternal. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sumber-sumber big data itu juga bersifat multisumber. Jadi tidak selalu bersumber dari satu sistem besar. Nah, seringkali kita terjebak mengatakan bahwa big data itu adalah sebuah sistem informasi yang sangat besar. Memang secara prinsip, secara landscape, menjadi sangat besar dan sangat kompleks. Tetapi sebenarnya secara sistem yang lebih tertata, big data ini sebenarnya menggabungkan atau mengkoneksikan antar sistem yang ada, sehingga sistemnya itu bisa berasal dari berbagai macam sistem, berbagai macam aplikasi, tapi kemudian kita orkestrasi data yang ada di dalam masing-masing sistem sehingga saling terrelasi, terhubung, dan kemudian kita manfaatkan untuk analisis dengan teknologi big data tentu saja. Nah, sehingga nanti bentuknya datanya macam-macam. Nah, sebenarnya dari karakteristik ini tidak terstruktur, bersumber dari internal dan eksternal, dan juga bersumber dari multisumber dengan berbagai macam bentuk, maka pengolahan datanya itu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara atau pendekatan yang biasa. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pendorong kenapa kemudian teknik atau metode dalam big data itu berkembang sangat luar biasa. Karena untuk memberikan solusi
dari case yang kita sampaikan pada video ini. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita juga sekarang mengetahui dan memahami bahwa sumber-sumber big data itu nanti sangat diverse atau sangat luas sekali. Selain tidak terstruktur, sumbernya bisa internal maupun eksternal, dan juga bisa dari multiple sumber, sehingga efeknya bentuk datanya pun bermacam-macam. Tetapi challenge bagi kita seorang big data engineer atau big data administrator atau big data scientist adalah keanekaragaman ini membuat kita punya potensi lebih untuk menghasilkan big data analisis yang sangat besar. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat dari mana sebenarnya sumber-sumber big data itu muncul. Nah, dalam slide ini saya ingin menjelaskan bahwa sumber-sumber big data itu sebenarnya berasal dari dua tipe sumber data. Ada yang disebut sebagai traditional data sources, ya. Kemudian ada juga yang namanya big data sources. Traditional data sources itu biasanya dianalogikan dengan sumber-sumber data yang selama ini kita berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Contoh, kita punya mail address, kita punya kontak HP, kita punya kontak identitas, dan seterusnya. Maka addresses dan kontak detail yang selama ini kita simpan baik di Google Kontak, mungkin di handphone kita, mungkin di server kita, atau di sistem informasi yang kita punya yang mengakomodasi itu, maka dia menjadi adalah traditional data sources. Nah, kemudian yang kedua, identifier. Identifier ini adalah sistem-sistem informasi yang selama ini memegang atau menyimpan kredensial kita sebagai manusia. Bisa misalnya kita sebagai seorang penduduk Indonesia, ya kita punya server eKTP entah di mana, begitu ya. Kita juga punya sistem di SIM kita, di identitas-identitas yang lain. Itu adalah sistem-sistem identifier yang mengidentifikasi kita secara digital dan merepresentasikan objek kita sebagai manusia. Kemudian juga ada dokumen-dokumen kontrak maupun account yang kita berhubungan dengan transaksional atau bisnis dan lain sebagainya. Sebagai contoh, teman-teman datang ke suatu lokasi, kemudian membeli barang-barang, kemudian mendapatkan nota, itu adalah bagian dari kontrak and dokumen tadi. Nah, itu akan menunjukkan bukan hanya sekedar nota apa saja barang yang kita beli, tapi sebenarnya juga aktivitas kita dalam melaksanakan pembelian tersebut. Nah, sekarang dengan maraknya e-commerce, platform online, dan lain sebagainya, maka bentuk dari account ini menjadi sangat beragam sekali. Kita sekarang ada financial technology, aplikasi, dan seterusnya, banking, dan lain sebagainya yang memungkinkan kita memiliki account dalam bentuk yang sangat bervariasi, yang dulunya hanya berupa rekening, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah relationship. Nah, kita punya connection, ya, punya network di sosial media dengan teman-teman kita, dan seterusnya. Baik yang dalam satu kantor maupun di luar kantor, bahkan belum pernah kita temui sama sekali. Tapi akhirnya kita terkoneksi, dan akhirnya kita menjadi relationship, punya relationship. Dan kemudian yang terakhir adalah support history. Nah, ini adalah rekaman-rekaman kita. Kita mungkin tidak sadar selama ini kita memeriksakan kesehatan kita di rumah sakit, maka rekam medis kita pun tercatat di sana, dan seterusnya. Nah, tentu saja traditional data source ini tidak kita tinggalkan dalam dunia big data sebagai sumber-sumber big data, tapi jika kita gunakan. Tetapi kita extend ke dalam sumber-sumber big data sources. Nah, apa saja itu? Nah, big data sources bisa sangat bervariasi, seperti karakteristiknya yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, dia bisa berupa log, ya, atau catatan-catatan aktivitas, ya. Jadi kita ketika melakukan interaksi dalam dunia digital, maka kita harus menyadari bahwa ada satu pihak di sana, sebuah server yang mencatat semua aktivitas kita, semua kunjungan website kita, semua akses YouTube kita, semua akses di dalam dunia digital itu terekam di dalam sebuah log yang ada di masing-masing aplikasi. Bahkan ketika kita membandingkan beberapa produk dalam e-commerce, ya, yang ingin kita lihat membandingkan antar harganya dan fiturnya, itu pun akan tercatat oleh sistemnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari big data sources juga. Kemudian kita tadi mengenal juga ada yang disebut sebagai unstructured dokumen. Nah, kadang sekarang kita tidak lagi hanya melihat bahwa dokumen itu hanya dokumen yang sifatnya text based atau numerical based, ya, bentuknya tabel dan seterusnya.
Tetapi foto, video seperti saat ini adalah data. Bentuknya tentu saja unstructured, karena di dalam satu video kita ada image-nya, ada suara, ada gerakan, ada mimik, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat sumber-sumber big data menjadi sangat kaya sekali. Kemudian kita juga punya sumber seperti email, teks, dan lain sebagainya, dan juga sentimen. Ya. Kemudian ini juga ada sosial media yang saat ini mendominasi juga kehidupan kita, dan tentu saja histori-histori kita dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis di luar sana. Nah, hal ini kita menjadi makin paham bahwa landscape atau extent dari big data sources ini makin beragam. Bahkan dalam beberapa teori mengatakan everything is source of data, yang kemudian kita sebut sebagai everything as services, ya. Jadi semacam itu. Bahkan kita punya AC, ya, pendingin ruangan. Ketika dia dilengkapi dengan kemampuan untuk merekam aktivitas kita, maka pada saat itu juga dia menjadi sumber dari big data. Nah, makanya tidak aneh saat ini ada yang namanya konsep smart home, ya, dan smart vehicle dan lain sebagainya, yang semua itu merekam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah environment tertentu. Nah, moga-moga dengan penggambaran ini kita menjadi mengerti apa saja tipe-tipe dari big data sources, ya. Bisa berupa dari traditional data sources, dan ada juga yang dari big data sources. Moga-moga ini bisa dipahami. Kita akan melanjutkan ke penjelasan di video submodul berikutnya, dan tetap semangat inovasi.